Menurut saya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapak semua. Yang pertama tentang pendidikan karakter itu sendiri. Jadi kan kita semua tahu hari ini sebenarnya desain pendidikan karakter itu digantikan oleh desain tentang profil pelajar Pancasila, yang kemudian sampai hari ini kelihatannya itu tidak maksimal, tidak optimal. Itu sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya atau sebelum pemerintahan Jokowi ketika SBY. Memang kelihatan jelas tentang grand desain pendidikan karakter. Itu kelihatan apa yang harus kita lakukan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi kalau kita hubungkan, nampaknya ada relasi yang kuat antara pendidikan karakter yang dulu dengan desain profil pelajar Pancasila hari ini. Oleh karena itu, prinsip dasar 3, ada suaranya 5, tapi 3 yang saya mau sampaikan kepada kita karena terbatas waktu. Pertama, pendidikan karakter itu berkelanjutan, ibu bapak. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan mendasar kita selama ini, karena pendidikan karakter itu seakan-akan insidentil. Ya, yang kita masuk dalam berkelanjutan adalah desain pendidikan karakter yang ada di kelas 1 SD misalnya, itu berlanjut di kelas 2 SD, SMP, sampai SMA. Dan hari ini kita tidak punya kurikulumnya. Belum punya kita kurikulumnya. Inilah yang kemudian ketika anak-anak SD dari satu wali kelas ke wali kelas 2 misalnya, kita tidak punya rapor pendidikan personal tentang anak ini. Masih bagus Pak, Ibu kalau satu sekolah, tapi bagaimana kalau satu sekolah itu dari SD ke SMP pindah? Seakan-akan guru di SMP itu menerima siswa yang kita tidak tahu seperti apa sebenarnya karakter ini. Padahal karakter itu yang kalau kita desain dari awal bisa ada terapi, bisa ada pendidikan khusus terhadap anak-anak yang misalnya waktu SD misalnya masuk di SMP, ada rapornya bahwa ini anak memang seperti ini. Kita bisa minta bantuan yang ahli psikologi misalnya atau ahli yang lain untuk memastikan bahwa anak ini di SMP sudah berubah. Nah, ini yang tidak ada hari ini. Jangankan pindah satuan pendidikan dari SD ke pendidikan SMP misalnya atau ke sekolah menengah, antara wali kelas 1 dengan wali kelas 2 itu tidak ada relasi yang menunjukkan bahwa si A yang berada di kelas 1 itu yang naik di kelas 2 seperti ini sebenarnya karakternya. Itu tidak ada. Inilah yang menjadi otokritik kita di dunia pendidikan, bahwa ternyata unsur keberlanjutan pendidikan karakter itu belum optimal. Bahkan kalau perlu dianggap bahwa tidak ada template-nya, tidak ada formatnya, ini yang ada hari ini. Tidak ada. Yang kedua Bapak Ibu, juga menjadi alasan mengapa pendidikan karakter ini lambat dalam kita memotret bagaimana kita mengukur karakter anak-anak kita. Yang kedua itu adalah pendidikan karakter itu, Ibu Bapak, sebenarnya itu berlaku pada semua mata pelajaran. Praktek kita selama ini adalah, asosiasi berpikir kita selama ini adalah, yang namanya karakter itu tugasnya guru agama, tugasnya guru PPKN, atau mungkin tugasnya wali kelas. Padahal idealnya pendidikan karakter itu pada semua mata pelajaran. Ketika guru biologi mengajarkan tentang reproduksi, seperti apa nilai karakter yang harus ada di situ? Kalau kita hubungkan dengan aspek keempat dari prinsip karakter itu, sebenarnya nilainya dikembangkan, bukan diajarkan. Nah, ketika guru kimia mengajarkan tentang senyawa, ketika guru fisika mengajarkan tentang teori gratifikasi budi, maka yang ada adalah bagaimana menginjeksi nilai karakter pada anak-anak kita. Mengajarkan tentang kehati-hatian. Ketika seorang guru matematika di SMP, bagaimana anak ini bisa memiliki nilai karakter hati-hati, dibuatkan soal, kemudian bagaimana unsur kerjasamanya, dibuatkan lagi nilai unsur kerjasama. Ini yang terjadi hari ini, kita tidak lakukan itu Bapak. Di mana-mana dari dulu saya berteriak, bagaimana kita mendesain sebuah pendidikan itu, pendidikan karakter maksud saya, untuk semua mata pelajaran. Apalagi hari ini luar biasa perubahan gaya hidup.
perubahan karakter dari siswa-siswa kita. Kita jangan lagi bermimpi bahwa karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita hari ini itu sama dengan karakter kita waktu kita siswa dulu, puluhan tahun yang lalu. Tidak akan mungkin pernah terjadi itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Prinsip ini harus kita gelorakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan karakter itu sesungguhnya nilainya tidak diajarkan, tapi dikembangkan dan dibudayakan. Tadi Pak Rektor mendesain tentang bagaimana mendorong pendidikan karakter dengan kantin kejujuran. Anak-anak, kita tidak perlu bilang yang namanya jujur itu seperti ini. Jujur kepada diri sendiri, 1. Jujur kepada keluarga, 2. Jujur kepada Allah, 3. Sehingga ketika soal itu dibuat, bukan melihat berapa jenis kejujuran, tapi bagaimana memperlakukan nilai jujur itu dalam perilaku sehari-hari. Ya, ada kantin kejujuran. Guru harus menyiapkan sarana prasarana untuk mempersiapkan agar anak-anak kita ketika keluar, dia membeli sesuatu, mengambil sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ketika dia punya hak 5, dia harus membayar misalnya kewajiban 5, harus itu terjadi. Tapi yang terjadi hari ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, 3 prinsip inilah yang menurut saya harus kita